Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hayyada ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Arsala ar-rasula bil huda wa dinil haq yudhhiru ad-dina kulli walau kariha musyrikun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fasal muttaqun. Hadirin kaum muslimin, jemaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di Jumat kali ini marilah kembali memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik ataupun saat sekarang ini, alhamdulillahirabbil alamin, Allah masih memberikan umur panjang kepada kita sekalian. Allah masih memberikan berbagai macam nikmat dalam kehidupan kita ini, termasuk nikmat iman dan Islam. Sehingga di kesempatan berbahagia ini, insyaallah kita bisa melaksanakan di antara salah satu kewajiban kita, yakni adalah salat Jumat secara berjamaah di masjid yang sangat kita cintai. Maka merugilah jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala kalau sekiranya di Jumat kali ini ada saudara-saudara kita ataupun sahabat-sahabat kita, keluarga kita, sengaja tidak melaksanakan di antara salah satu kewajiban ini. Karena kita kata bersama, salat Jumat ini adalah merupakan suatu fardu ain, wajib dan harus kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Kita laksanakan sholat Jumat ini satu kali dalam satu minggu. Namun jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap mendoakan saudara-saudara kita agar insyaallah di minggu berikutnya kita bersama-sama kembali melaksanakan sholat Jumat ini yang dilaksanakan di masjid atau di tempat lain yang merupakan suatu kewajiban kita. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya senantiasa dalam kehidupan kita ini, di dalam kehidupan kita senantiasa memperhatikan sunnah-sunnahnya Rasul dalam kehidupan kita, termasuk diantaranya adalah jangan lupa kata Rasulullah SAW, di hari Jumat itu dianjurkan untuk berselawat sebanyak-banyaknya ataupun sesuai dengan kemampuan kita. Karena insyaallah jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memberikan suatu doa kepada Rasulullah SAW ataupun salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka itu menandakan bahwa kita sudah mendoakan Nabi kita. Dan insyaallah jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaat di sisinya. Dan insyaallah kita bersama-sama Rasulullah SAW surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, seperti halnya kita sudah ketahui bersama ataupun kita sudah lalui bersama
bahwa beberapa bulan lalu itu pernah kita laksanakan puasa wajib selama 1 bulan penuh, yakni tidak lain adalah di bulan suci Ramadan. Baru-baru ini kita sudah meninggalkan kurang lebih 2 hari. Setelah bulan suci Ramadan, kita memasuki bulan Syawal. Kita sudah ditinggalkan kurang lebih 2 hari ini. Yang kedua, bulan ini jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat erat kaitannya dalam kehidupan kita terkait dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah di Jumat kali ini menyampaikan kembali, walaupun kita sudah laksanakan di antara salah satu ibadah yang kita laksanakan di bulan Syawal, tapi insya Allah tidak mengapa kita mengulang kembali walaupun kita sudah dilewatkan 2 hari bulan Syawal ini, untuk mengingatkan agar di tahun-tahun berikutnya senantiasa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran dijelaskan surat Al-Anbiya 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam dalam kehidupan kita ini. Maka namanya manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan dan flora dan fauna, semuanya diperuntukkan yang ada di alam jagat raya ini dengan diutusnya Muhammad SAW dalam kehidupan di dunia ini. Nah, apa sesungguhnya jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ketika diturunkan Rasulullah SAW dalam kehidupan di dunia ini, bukan cuma saja menyampaikan terkait dengan memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat salat 5 waktu, yang insya Allah salah satu di antaranya nanti kita laksanakan salat Jumat secara berjamaah. Bukan juga senantiasa agar kita sebagai manusia memperbaiki hubungan terhadap sesama lewat silaturahmi ataupun silaturahim di dalam kehidupan kita. Tetapi jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada di antara salah satu ibadah itu yang sangat istimewa dan tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupannya ketika di bulan Syawal. Sehingga ketika mereka melaksanakan ibadah ini, maka kata Rasulullah SAW, bahkan dijelaskan di dalam Al-Quran, kita mendapatkan beberapa keutamaan-keutamaan di dalamnya. Walaupun di bulan Syawal ini sudah lewat, tetapi kita bisa merasakan manfaat dalam kehidupan kita ini sesudahnya di bulan Syawal, bahkan di hari kiamat nanti jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menarikana insyaallah di tahun depan kita istiqamah tetap melaksanakan yang namanya ibadah puasa Syawal di bulan Syawal selama 6 hari berturut-turut maupun tidak berturut-turut jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sesungguhnya yang pertama kita dapatkan keutamaan jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita senantiasa insyaallah tahun depan kembali melaksanakan ibadah puasa ini selama 6 hari berturut-turut maupun tidak, itu sudah dijelaskan di dalam hadis diriwayatkan oleh Muslim, man shoma ramadana summa asbahu sitta min syawal kana kasyamid dar. Barang siapa, kata Rasulullah SAW, melaksanakan puasa wajib selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, kemudian diiringi dengan puasa Syawal di bulan Syawal selama 6 hari berturut-turut maupun tidak berturut-turut di bulan Syawal itu, maka dia termasuk di antara salah satunya adalah menyempurnakan puasanya selama 1 tahun penuh. Jadi kita mendapatkan puasa selama 1 tahun penuh jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala
ketika kita sudah melaksanakan puasa wajib selama 1 bulan, kemudian di bulan Syawal kita laksanakan puasa Syawal selama 6 hari berturut-turut maupun tidak. Subhanallah. Bagaimana perhitungannya jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan 1 tahun penuh ini? Di dalam hadis riwayat Ibnu Husaimah dan Ibnu Majah menjelaskan kepada kita semua, perhitungannya adalah 1 kebaikan mendapatkan 10 pahala. Jadi 10 kali 30 hari puasa kita laksanakan di bulan suci Ramadan itu sama dengan 300 hari atau disamakan dengan 10 bulan. Ketika kita melaksanakan puasa Syawal selama 6 hari berturut-turut maupun tidak, yang penting masih bulannya itu, 1 kebaikan mendapatkan 10 pahala. 10 kali 6 hari sama dengan 60 hari atau disamakan dengan 2 bulan. Total jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah jumlahkan 10 tambah 2 bulan, maka pas 1 tahun penyempurnaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi salah satu bagian keutamaan fadilah yang kita dapatkan jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manakala senantiasa istiqamah melaksanakan ibadah yang satu ini adalah puasa Syawal di bulan Syawal selama 6 hari. Yang berikut jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita insyaallah senantiasa punya istiqamah di tahun depan insyaallah melaksanakan kembali puasa ini, maka itu berarti bahwa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pengertian bahasa jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Syawal adalah Syawal, artinya tumbuh, berkembang, meningkat ataupun subur. Jadi dikatakan tumbuh, berkembang, meningkat atau subur itu ketika di bulan suci Ramadan kita laksanakan puasa wajib selama 1 bulan, dan di bulan Syawal itu kita langsung laksanakan ibadah satu ini, belum lagi ditambah dengan ibadah-ibadah lainnya, maka inilah yang dikatakan salah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala meningkatkan ibadahnya dalam kehidupan kita. Dan sangat jelas dijelaskan di dalam hadis Al-Hakim kepada kita semua. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang amalnya itu lebih baik tahun ini dibandingkan tahun lalu, maka dia termasuk, kata Rasulullah SAW, orang-orang yang sangat beruntung. Alhamdulillah, insyaallah jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang-orang yang dipercayakan oleh Subhanahu wa taala melalui ajaran Rasul untuk sudah melaksanakan di antara salah satu kewajiban ini. Walaupun jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Syawal itu adalah puasa Syawal, bukan puasa wajib, tapi sangat erat kaitannya dan sangat utama ketika kita melaksanakan daripada ibadah ini. Yang berikut jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang kita dapatkan ketika kita melaksanakan puasa ini. Tentu sebagai manusia biasa, di tahun lalu mungkin saja kita tidak sempat melaksanakan puasa wajib itu di bulan suci Ramadan, disebabkan sesuatu hal, misalnya sakit keras dan hal lainnya. Sehingga ketika kita melaksanakan puasa Syawal ini di bulan Syawal nantinya, maka bisa menutupi jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa wajib itu bisa ditutupi menjadi tidak ada lagi kewajiban kita. Nah, ini menjadi salah satu keutamaan daripada puasa Sunda ini, dapat menutupi ibadah wajib yang tidak sempat kita laksanakan di bulan-bulan atau tahun-tahun sebelumnya, yang merupakan kewajiban. Dan alhamdulillah di dalam hadis menjelaskan bisa saling menutupi di antara salah satu ibadah ketika kita tidak sempat melaksanakannya. Ini salah satu utama jamaah yang berbahagia ketika kita berniat untuk melaksanakan ibadah ini, bisa menutupi semua ibadah-ibadah yang lain. Yang berikut jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita senantiasa melaksanakan daripada ibadah ini dan insyaallah menyampaikan kepada keluarga kita, sahabat-sahabat kita, itu senantiasa dalam kehidupan keluarga kita
yang Allah berikan dalam kehidupan kita ini rezeki yang tidak pernah putus-putusnya, diberikan suatu panjang umur, diberikan suatu kesehatan, diberikan kesempatan dan lain sebagainya. Mata bisa melihat, bisa mendengarkan, dan banyak lagi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmat-nikmat itu semua, jemaah-jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sadar bahwa itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan nikmat itu kita berani melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk salah satu ibadah puasa sunnah ini selama 6 hari berturut-turut maupun tidak. Maka itu menandakan bahwa memperlihatkan tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah senantiasa memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita tanpa batas. Jadi salah satu nikmat yang senantiasa dan kita laksanakan dalam kehidupan kita itu adalah ibadah. Ini adalah senantiasa bersyukur. Itu jelas sekali jemaah-jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dijelaskan yang artinya barang siapa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kepada aku yang Allah berikan nikmat itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat tersebut. Jadi kita harus wajib, tidak ada alasan untuk tidak mensyukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik besar maupun kecil dan lain sebagainya. Karena itu datangnya dari Allah, dan manakala jemaah-jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala ada niat untuk mengingkarinya, Allah memberikan nikmat banyak, tapi kita tidak sempat meluangkan waktu untuk melakukan ibadah di antara salah satu ini ataupun barangkali ibadah lainnya, maka tunggu kata Allah Subhanahu wa taala azab yang sangat pedih diberikan kepada kita sekalian. Kalau barangkali jemaah-jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala azab itu hanya diperuntukkan di dunia saja, tetapi insya Allah mendapatkan pengampunan di hari kiamat, alhamdulillah itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau di dunia jemaah-jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita dapatkan azab yang sangat pedih, di hari kiamat nanti juga begitu. Karena tidak ada pengampunan dan tidak sengaja kita mendapatkan sengaja untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk salah satu hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat merugi, tidak pernah menyadari dalam kehidupannya bahwa nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang kita dapatkan insyaallah ketika kita melaksanakan ibadah salah satu ini, puasa sunnah ini di bulan Syawal, senantiasa melatih kesabaran kita. Insya Allah kebiasaan ini tidak pernah kita tinggalkan jemaah-jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manakala kita sudah biasa melaksanakannya di setiap tahunnya. Dan insya Allah ternyata sudah dijelaskan di dalam Al-Quran Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, hanya orang-orang bersabarlah disempurnakan pahalanya tanpa batas. Siapa jemaah-jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala disempurnakan pahalanya tanpa batas adalah orang-orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya, dan mereka yakin bahwa semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sangat merugi kalau ada pembiasaan ibadah yang dianjurkan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, manakala kita tidak melaksanakannya, maka kita tidak mendapatkan kesabaran dan tidak mendapatkan keutamaan daripada orang yang melakukan ibadah terkait dengan kesabaran ini. Maka merugilah jamaah-jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak mendapatkan itu ibadah yang sangat baik ketika kita tidak melaksanakan daripada ibadah ini. Jamaah-jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, ketika kita melaksanakan di antara salah satu ibadah ini, senantiasa di dalam Al-Quran menjelaskan kepada kita semua di surah Al-Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan ya Muhammad, jika kamu mencintai Allah Subhanahu wa taala, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Jadi kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah melakukan daripada sunnahnya Rasul. Mendapatkan kecintaan berarti insyaallah kita bersama-sama surganya Allah Subhanahu wa taala karena kita senantiasa melakukan ibadahnya. Dan saya yakin jamaah-jamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manusia dalam kehidupan kita ini yang tidak punya dosa.
Dan saya yakin juga dan percaya bahawa tidak ada manusia yang tidak mau diampuni dosanya. Oleh karena itu jemaah-jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu untuk mendapatkan pengampunan di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah menebarkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Satu di antaranya melaksanakan ibadah ini, ada ibadah puasa sunnah di bulan Syawal, apalagi ditambah dengan ibadah lainnya, sehingga lebih baik lagi ibadah yang kita laksanakan, sehingga dalam kehidupan kita insyaallah mendapatkan keberkahan baik di dunia maupun di hari kiamat nanti. Jemaah-jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah singkat yang sempat saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan sajalah dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama diri pribadi kami sendiri, dan dapat diambil mana yang terbaik untuk kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas